Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syarija, NPM 282 60 188. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelistrikan sel. Sel saraf atau neuron terdiri dari bagian seperti cabang-cabang yang disebut dendrit. Lalu dendrit diteruskan ke badan sel. Di dalam badan sel terdapat inti sel. Badan sel mengalami kemunculan panjang yang disebut dengan akson atau neurit. Akson dilindungi oleh myelin. Bagian dari akson yang tidak dilindungi oleh selubung myelin ialah nodus Ranvier. Saya akan menjelaskan tentang definisi sel. Sel-sel di dalam tubuh manusia mempunyai kemampuan potensial listrik dapat melewati membran. Membran sel adalah lapisan yang membatasi antara ruang ekstraseluler dan intraseluler dan bersifat sebagai kapasitor listrik. 4 kelistrikan sel dipengaruhi oleh adanya ion-ion yang terdapat di dalam sel. Kelistrikan sel didefinisikan sebagai kemampuan untuk memindahkan muatan ion-ion tersebut dari ruangan satu ke ruangan yang lain. Potensial listrik merupakan aktivitas listrik keseluruhan atau tidak sama sekali, yang berarti bahwa ketika nilai ambang tercapai, peningkatan waktu dan amplitudo dari potensial aksi akan selalu sama. Tidak peduli macam apapun intensitas dari rangsangan, dan ketika potensial aksi mencapai puncak mekanisme, pengangkatan mekanisme di dalam sel membran dengan cepat mengembalikan ion Na plus ke luar sel sehingga mencapai potensial membran istirahat atau minus 90 megavolt. Yang pertama, saya akan menjelaskan mekanisme kerja kelistrikan sel. Tahap yang pertama, saat neutron transmitter dilepaskan dari ujung akson suatu sel ke saraf dendrit pada sel saraf lain. Yang kedua, maka impuls akan diteruskan ke sel saraf berikutnya. Yang ketiga, impuls ini akan membaca ion Na+ yang awalnya terdapat di luar. Yang keempat, membran akson menjadi masuk ke dalam membran akson. Yang kelima, membran dalam akson menjadi lebih positif saat menerima rangsangan listrik atau impuls. Impuls kemudian akan mengalir atau bergerak di sepanjang membran akson hingga ke ujung akhir sel saraf. Yang keenam, saat rangsangan telah mencapai ujung sel saraf, neutron transmitter akan dilepaskan atau kembali menuju sel saraf lain atau sel tujuan. Tegangan listrik pada sel saraf berdasarkan keberadaan impuls. Aktivitas kelistrikan sel. Aktivitas kelistrikan sel dalam sel terjadi selain karena ada ion-ion elektrolit, juga karena sifat dari membran sel, yaitu semi-permeable. Sifat membran sel ini memungkinkan dapat mengatur ion-ion yang akan keluar dan masuk ke dalam membran sel. Perubahan konsentrasi ion-ion yang di dalam maupun di luar sel inilah yang mengakibatkan terjadinya aktivitas kelistrikan sel, sehingga menyebabkan terjadinya beda potensial antara di dalam dan di luar sel secara aktif. Jika tidak ada ion-ion elektrolit dari membran sel, maka mengganggu proses kelistrikan pada sel. Aktivitas kelistrikan sel terbagi dalam beberapa tahap, yaitu tahap yang pertama, polarisasi, depolarisasi, dan repolarisasi. Polarisasi. Pada tahap ini, ion Na+ lebih banyak di luar sel sehingga konsentrasi ion yang bermuatan positif lebih banyak di luar sel, sehingga polaritas di luar sel lebih positif dibandingkan di dalam sel. Sehingga jika diukur beda potensialnya antara di dalam dan di luar, hasilnya bisa minus 90 megavolt.
Depolarisasi. Pada proses ini, diawali tercapai tegangan antara di dalam dan di luar sel mencapai ambang batas. Proses ini terjadi perubahan beda potensial yang sangat drastik, hingga beda potensial mencapai positif 40 megavolt. Hingga akhir pada proses ini, beda potensial antara di dalam dan di luar sel menjadi plus 40 megavolt. Repolarisasi. Setelah proses repolarisasi, sel mengalami keadaan resting atau istirahat, tapi tidak lama. Kemudian melakukan aktivitas kelistrikan sel. Kembali dari tahap polarisasi, proses aktivitas kelistrikan sel dapat dilihat pada gambar